Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman beserta rekan-rekan saya akan membahas tentang mekanisme pasar dan elastisitas. Ini untuk kelompok 5 dari mata kuliah ekonomi mikroekonomi. Elastisitas permintaan bisa disebut elasticity of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Itu merupakan pengertian permintaan. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga biasa disebut ED merupakan perubahan dalam permintaan sebagai akibat perubahan harga. Jadi ini merupakan akibat perubahan harga. Selanjutnya, elastisitas silang atau EC merupakan perubahan dalam permintaan sebagai akibat perubahan harga barang lain. Jadi kita patut garis bawahi harga barang lain. Yang ketiga, elastisitas pendapatan atau EY merupakan perubahan dalam permintaan sebagai akibat perubahan permintaan. Koefisien elastisitas rumusnya adalah ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau ED sama dengan persentase delta Q per delta P. Dengan keterangan delta Q merupakan perubahan permintaan, delta P perubahan harga barang, P harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula, dan ED merupakan elastisitas permintaan. Ini untuk rumus koefisien elastisitas. Permintaan ataupun penawaran rumusnya sama, hampir sama, cuma perbedaan di pengertiannya doang. Oke, untuk selanjutnya macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Ini jenis elastisitas ada 5, Satu, permintaan elastis. Lebih dari 1. Ini menunjukkan barang mewah. Yang kedua, inelastis. Kurang dari 1. Ini menunjukkan barang primer, barang pokok atau kebutuhan pokok. Kurang dari 1. Dan yang ketiga, permintaan uniter. Sama dengan 1. Ini merupakan barang sekunder atau penunjang primer. Yang keempat, permintaan elastis sempurna dengan lambang sama dengan tidak terhingga. Ini kebutuhan barang dunia, tidak terhingga. Dan yang terakhir, permintaan inelastis sempurna, sama dengan 0. Ini merupakan contohnya seperti tanah dan air serta sebagainya. Oke, untuk contoh soal. Pada saat harga Rp400, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp360, jumlah barang yang diminta 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Kita menggunakan rumus yang tadi, kita tulis dulu. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau persentase delta Q per persentase dari delta P. Kita gunakan yang pertama karena ini lebih mudah. Diketahui P1 nya sama dengan 400 dan P2 nya sama dengan 360. Q1 nya 30, Q2 nya 60. Kita cari delta Q. 60 kurangi 30 sama dengan 30, dan 400 kurangi 360 sama dengan 40. Ini untuk delta P nya. Delta 30 per 40 sama dengan 400 per 30. Ini untuk 400 ini untuk P1 dan 30 untuk Q1.
kita coret aja 400 bagi 40, 30/30 habis, jadi 10/1 sama dengan 10. ED-nya 10. Siap. Karena 10 lebih dari 1, maka elastis ini menunjukkan barang mewah. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Intensitas kebutuhan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang tidak bisa tergantikan, maka inelastis. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pendamping atau setelah kebutuhan primer, maka hasilnya elastis. Jadi sekunder hanyalah pelengkap dari primer. Jadi yang paling penting adalah primer lalu sekunder, jadi inelastis dan elastis untuk hasilnya. Ketersediaan barang substitusi. Tidak ada barang pengganti, jadi barang yang tidak dapat tergantikan seperti air, seperti halnya air, maka inelastis. Dan yang selanjutnya ada banyak barang pengganti seperti kopi digantikan oleh teh ataupun sebaliknya, jadi elastis. Presentasi pendapatan konsumen. Pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang. Pendapatan yang hanya digunakan untuk mengkonsumsi barang itu merupakan persentase pendapatan konsumen. Ini masuknya elastis. Oke, elastisitas harga penawaran untuk sub yang selanjutnya. Pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Untuk rumusnya sama, cuma berbeda di ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q atau delta Q, persentase delta Q per persentase delta P, dengan ES merupakan elastisitas penawaran. Untuk keterangan masih sama, delta Q merupakan, dan selanjutnya. Untuk rumus, untuk soal berikutnya, pada saat harga Rp500, barang yang ditawarkan 40 unit, dan pada saat harga turun Rp300, barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah koefisien elastisitas penawaran. Kita coba tulis dulu rumusnya. Kita coba tulis. ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau persentase delta Q per persentase delta P. Kita coba rumus yang kedua, karena tadi yang pertama sudah, kita coba yang kedua. Oke, kita pilih yang ini aja. Delta Q P1 nya udah ketahuan 500, P2 nya 300, Q1 nya 40. Kita langsung aja. Delta P sama dengan min 200, karena 300 kurangi 500, Q2 nya 40 dan 32, 32 kurangi 40 min 8. Untuk delta Q,
min 8/40 sama dengan kali 100%, karena ini merupakan persentase. Jadi kita hitung dulu. Min 20 untuk delta Q-nya, dan untuk delta P, persentase delta P sama dengan min 200/500 untuk P1 nya kali 100%. Jadi kita hitung dulu 200/500 kali 100, maka hasilnya min 40%. Oke, benar, min 40%. Delta Q per delta P min 20 per min 40, maka hasilnya 0,5%. Karena 0,5 kurang dari 1, maka ini merupakan inelastis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran: waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. Waktu, seberapa lama waktu produksi, cepat ataukah lambat. Untuk cepat, maka hasilnya akan elastis karena kecepatan produksi mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika lambat atau lama, maka hasilnya akan inelastis otomatis karena waktu yang dibutuhkan lambat, inelastis. Daya tahan barang: seberapa kuatnya barang, seberapa tahannya barang, tahan lama, elastis, dan tidak tahan lama, inelastis. Kekuatan barang diuji dan menentukan daya tahan barang tersebut. Mungkin sekian materi tentang elastisitas yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.